Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai kebaktian kita, marilah kita saat teduh hening sejenak. Amin. Kita mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetapkanlah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Dengarlah hukum Taurat Tuhan yang ketiga dan maksudnya. Hukum Taurat Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya di dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan,
Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengar firman Tuhan epistel minggu ini yang diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 27. Kita membacanya secara responsoria dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu, kita baca bersama. Janganlah menyimpang ke dalam kanan kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Amen.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu 1 Oktober 2023. Nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis. Topik minggu, tekun melakukan kehendak Allah. Anak lahir, Selasa 12 September 2023. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Klianto Silitonga, dan Ibu Erniawati Boru Hasibuan dari sektor Mayasari. Kedua, Senin 18 September 2023. Tuhan telah menganugerahkan seorang putra untuk keluarga, Heselkiel Mangasi Siagian, dan Ibu Melisa Krisdayanti Boru Gultom dari sektor Gang 45. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Ketiga, persembahan syukur bulanan. Hari ini Minggu 1 Oktober 2023. Di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar melalui amplop sebagai persembahan syukur bulanan jemaat untuk gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan dengan sukacita. Keempat, kebaktian sektor. Kamis 5 Oktober 2023. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Cipinang, Bali. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut adalah keluarga A. Aritonang Inang Boru Siombing. Alamat Jalan Timur nomor 54, Tanah Galian. Masuk jam 19.30. Jumat 6 Oktober 2023. Kebaktian sektor di sektor Mayasari. Tuan rumah kebaktian sektor tersebut keluarga Saud A. Siombing Inang Boru Napitupulu. Alamat Jalan Bakti RT 4 RW 8. Masuk jam 19.30. 5. Kunjungan gereja. Minggu 15 Oktober 2023. Paduan Suara Immanuel HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Resort Bandung Distrik 18 Jabarteng DIY didampingi oleh Pendeta S. Togatorop. Kedua, Minggu 22 Oktober 2023. Paduan Suara Kasih Choir HKBP Sutoyo akan melaksanakan kunjungan ke gereja HKBP Gria Dadap Resort Tangerang Kota Distrik 21 Banten. 6. Expo UMKM PPD Distrik 8 DKI Jakarta. Pengurus Perempuan Distrik 8 DKI Jakarta akan melaksanakan Expo UMKM pada Jumat 6 Oktober 2023 bertempat di Sopo Marpikir. Bagi anggota jemaat HKBP Sutoyo, pelaku UMKM dapat menghubungi Ibu Sandra Huta Barat Boru Sidaputar, Ibu Reni Sinaga Boru Siagian, Ibu Silvia Pasaribu Boru Sirait. Dihimbau kepada jemaat untuk menghadiri acara Expo UMKM HKBP Distrik 8 DKI Jakarta.
7. Baptisan Kudus. Minggu 8 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus. Bagi jemaat yang ingin membaptis anaknya supaya hadir untuk konseling baptisan kudus Jumat 6 Oktober 2023, serta membawa surat pengantar dari situa sektor, fotokopi buku anggota jemaat. Jemaat di sektor perserahan langsung ke sekretariat gereja. 8. Rapat pendeta HKBP Senin sampai Jumat tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober 2023 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP bertempat di perkampungan Jetun Silangit yang diikuti semua pendeta HKBP. 9. Partisipasi jemaat untuk pembangunan. Dihimbau kepada sintua sektor untuk melanjutkan pembagian dan pengumpulan formulir partisipasi pembangunan. 10. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Krisman Manurung, Manang Opung Christopher Duli, Senin 25 September 2023. Tutup umur 78 tahun, meninggalkan istri Theodore Rena Borositorus beserta anak dan cucu dari sektor Penas. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 11. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN, bunga altar Minggu 1 Oktober 2023. Ucapan syukur atas berkat Tuhan, keluarga sehat-sehat. Untuk lengkapkan warta ini dapat kita baca di warta cetak dan barcode yang disediakan gereja. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Marilah kita memuji Tuhan sambil menyerahkan persembahan 2 kantong. Kita bernyanyi. Setia
damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yakobus melalui firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat satu hal yang menjadi penyebab dari atau mengapa firman Tuhan kita ini hadir pada hari ini, yaitu semua gara-gara hedon. Mungkin kita semua sudah pada tahu apa artinya hedon. Kalau dibilang hedonis, itu apa itu artinya? Hah? Ada yang tahu? Kalau dibilang hedonis, apa artinya? Kalian hidup hedonis. Anak muda zaman sekarang hedon. Artinya selalu memuaskan, hidup dengan konsumerisme. Orang-orang seperti ini biasanya ini nggak tahan melihat kalau ada tas LV, ya kan? Kalau iPhone terbaru keluar, orang macam ini tidak tahan. Bukan orang ini yang tidak tahan, tapi pacarnya tidak tahan. Kenapa? Karena dia nggak bisa tahan untuk melihat barang yang baru. Tetapi yang menarik pada hari ini, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, hedon dalam arti ini, asal katanya yaitu dari bahasa Yunani, yaitu edon. Dan kemudian berkembang dalam pengertian konsumerisme. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan kita pada hari ini,
Sakas di situ terlihat di dalam Yakobus 4 ayat 3 dikatakan ujungnya dapa enesete eistas edonas. Hedonas. Jadi hedonas akar katanya dari hedon, yaitu dalam bahasa Indonesia dikatakan hawa nafsu. Hawa nafsu. Dan Yakobus melihat hal ini menjadi sumber penyebab kenapa jemaat Yahudi di perantauan bisa mengalami konflik perselisihan. Semua karena hawa nafsu keinginan. Hawa nafsu keinginan. Dan juga kalau kita baca di pasal 5 sangat jelas bahwa gara-gara hedon itulah maka orang kaya menindas orang Yahudi yang miskin di perantauan. Dan firman Tuhan kita pada hari ini ingin mengajak kepada orang-orang yang menderita supaya hidup bersabar. Supaya hidup bersabar. Bagaimana kejamnya hedon kalau kita menyelidiki diri kita, apakah kita punya hedon atau tidak? Apakah kita punya hawa nafsu atau tidak? Apakah keinginan kita itu apa saja kita jabarkan dalam diri kita masing-masing? Apakah kita punya hawa nafsu, Amang Inang? Ada? Pasti ada ya. Pasti ada. Kalau nggak ada diragukan. Pasti ada. Di dalam diri manusia ada yang namanya hedon. Ada yang namanya hedon. Dan kalau kita melihat di gambar tersebut, di sini saya akan melihat saudara-saudari yang terkasih, bagaimana sebenarnya firman Tuhan ini ketika kita masukkan di dalam psikologis. Bahwa sebenarnya mengapa kita butuh agama, mengapa Yakobus mengajak kita supaya bersabar. Di sini saya akan membaca firman Tuhan kita pada hari ini menggunakan psikoanalisa. Dalam arti bahwa semua penyebabnya adalah hedon itu atau hasrat. Kalau kita melihat di gambar Amang Inang sangat jelas, hedon, hawa nafsu atau bahasa Bataknya hahisapon. Tetapi dalam psikologinya dikatakan desire atau demand, hasrat. Bahwa semua manusia memiliki hasrat. Dan tujuannya yaitu satu, yaitu mencari yang namanya joysangs, kebahagiaan, kenikmatan. Mengapa kalau ada tes LV, Louis Vuitton mungkin, kenapa kita langsung mencari untuk kaum perempuan? Artinya karena kita punya hasrat itu yang dilampiaskan di dalam bentuk tas. Dan inilah saudara-saudari yang terkasih bahwa mengapa Yakobus betul-betul menyoroti masalah hedon ini atau hawa nafsu ini, karena inilah sumber dari perpecahan. Bukan hanya sebatas ketika orang Yahudi di perantauan menghadapi yang namanya tekanan,
atau penindasan dari di ayat sebelumnya, yaitu orang-orang penguasa. Tetapi dalam hal ini pun kita hidup di dalam dunia di mana manusia penuh dengan kerakusan. Kita hidup di dunia di mana kita berada di dalam yang dunia penuh kerakusan. Dan baik itu saya, Anda, kita semua pasti pernah yang mengalami yang namanya tekanan-tekanan secara psikologis. Karena apa? Yaitu ketika kita tidak mendapatkan joysance atau kenikmatan, kebahagiaan atau kenikmatan. Dan ini tidak pernah terpuaskan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita tidak mendapatkan yang namanya kenikmatan, kebahagiaan, maka bentuk kesabaran yang dikatakan Yakobus adalah bentuk self-defense dari psikologis. Mengapa Yakobus mengajarkan kepada jemaat Yahudi di perantauan kesabaran? Karena itu bentuk self-defense psikologis manusia. Gambarnya seperti apa? Mungkin bisa ke gambar selanjutnya. Mungkin ini terlalu ribet. Selanjutnya lagi, next. Artinya, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, bagaimana Yakobus, artinya ketika hasrat itu mencari joysance-nya, mencari kebahagiaannya, maka yang dicari itu di dalam realitas yang ada di dunia ini. Kalau dia tidak ketemu, dia tidak terpuaskan. Dia tidak terpuaskan. Loh, ada yang bertanya, loh Amang, kalau hedon itu kan, kalau hawa nafsu itu kan setiap orang berbeda-beda. Ya memang berbeda-beda, tetapi ketika di dalam pencarian ke realitas, dia memakai bahasa yang namanya bahasa realitas. Artinya apa? Dari sekitar yang hadir di sini misalnya 1.200 orang, mungkin bisa sama keinginannya, hasratnya. 50% bisa sama, 30% bisa sama, 20% bisa sama. Siapa di sini yang suka iPhone? Siapa yang suka iPhone? Gak ada yang suka. Betul ya, kalau Amang tadi cari-cari satu-satu di handphonenya, gak ada iPhone. Atau gereja ini memberikan iPhone terbaru. Gak mungkin ya. Atau siapa di sini yang suka Fortuner? Siapa yang mau? Berarti hampir semuanya tidak punya hawa nafsu. Ngeri saya. Artinya kita bisa sama ketika kita menemukan dalam realitas benda yang sama. Ada orang yang suka merek Levi's, ada orang yang suka merek Hammer, ada orang yang suka merek Polo, ada yang suka pakai baju tradisional. Itu selera-selera, tetapi ketika disamakan bisa ada yang sama, ada yang tidak. Itulah sebabnya kalau kita dalam psikologis Amanginang
Itu bisa kita mencari kegelisahan orang ketika kita bisa melihat atau mencari apa sebenarnya hasrat dari seseorang tersebut. Ada orang yang suka makanan arsik, ada di sini yang suka arsik? Ada? Angkat tangan. Ini lidah Batak ini. Ada yang suka bakso? Mana yang lidah Jawa? Angkat tangan, lidah Jawa. Mana? Lumayan banyak. Lidah Jawa, lidah Batak juga banyak. Itulah hasrat ketika dilampiaskan dalam bentuk realitas amang-inang. Lalu apa fungsinya sabar? Apa fungsinya sabar? Apa fungsinya sabar? Ini yang paling penting yang diungkapkan oleh Yakobus. Ketika kita berbicara sabar, seperti yang saya katakan tadi sebagai self defense dalam psikologi, maka sabar adalah bentuk untuk mengkastrasi atau bentuk untuk menekan hawa nafsu kita, amang-inang. Untuk menekan hawa nafsu kita. Ini sangat penting. Mengapa kita butuh agama? Karena tanpa kesabaran, kita akan selalu mencari yang namanya kenikmatan. Tetapi kalau kita orang beragama, maka pasti kita harus diwajibkan untuk bersahar, untuk menahan hawa nafsu. Meskipun masih banyak juga kelompok-kelompok religius yang tidak tahan juga untuk menahan hawa nafsu. Dan apa tujuannya? Yaitu dengan mengganti kenikmatan dengan pengharapan kedatangan Tuhan. Jadi bukan kenikmatan itu yang kita cari, tetapi yang kita cari adalah pengharapan kedatangan Tuhan. Itulah pengharapan amang-inang. Makanya kalau kita berbicara Katolik kota Katolik Roma, mengapa seorang pastor tidak boleh menikah? Supaya dia mengganti kenikmatannya. Mengganti kenikmatannya dari kenikmatan yang harusnya dicari adalah kenikmatan seksualitas. Maka diganti dengan pengharapan kedatangan Tuhan. Meskipun masih ada juga yang gagal. Karena inilah sebabnya Yakobus mengatakan, bagi orang yang bisa melakukan sabar dalam hidupnya, maka akan membangun ketekunan di dalam iman. Amin. Dan garis putus-putus birulah, itulah yang artinya menahan hawa nafsu atau yang disebut dengan sabar sebagai kastrasi dalam menahan hasrat. Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan, di sini juga psikologis juga memberikan solusi, memberikan dampaknya amang-inang. Mengapa ketika kita tidak bisa menahan hawa nafsu kita dengan bertindak sabar, maka yang terjadi adalah yang pertama, berarti kita melakukan penyangkalan terhadap
peristiwa traumatik dengan cara menganggap masalah tersebut sebagai bukan suatu masalah. Ini bahaya. Artinya apa? Dampak yang pertama kalau kita tidak sabar, maka akan terjadi penyangkalan terhadap suatu masalah di dalam diri manusia. Yaitu apa? Berpikir bahwa masalah kita itu bukan masalah. Jalan di-slow-slowin, padahal isi kantongnya 1.500. Ini tidak nerima. Menyangkal bukan suatu masalah. Dalam hal ini ketika masalah tersebut masalah cinta, misalnya ada seorang pria, wanita dan laki-laki jatuh cinta, kemudian berakhir dengan putus hubungan yang sangat susah, dengan berantem. Sang cowok atau sang cewek mungkin mengatakan, saya tidak pernah tidak pernah lagi menganggap dirimu ada di dalam kamus hidupku. Kejam enggak? Padahal ketika ngelihat fotonya lagi, jalan dia, ketika bilang itu, jalan dia masih ngelihat kiri kanan. Jadi yang terjadi adalah pembohongan, Amanginang. Pembohongan seolah-olah itu tidak ada masalah. Padahal semua pasti menginginkan yang namanya kenikmatan, jouissance. Dan yang kedua, kenapa kalau kita tidak bisa melakukan sabar? Yang kedua adalah bertindak kekanak-kanakan. Itulah yang seperti ditulis firman Tuhan kita pada hari ini. Yaitu sering menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi. Bahkan ujung-ujungnya sering bisa terjadi kekesalan dengan menggunakan kekerasan. Jadi kalau kita kaum cowok, kalau ngelihat kita istri atau pacar kita itu pulang dari kantor itu marah-marah, mukanya angka 12. Itu permasalahan kantor yang dibawa-bawa ke dalam keluarga. Atau sang suami pulang kantor kepada istri cemberut. Ya ini yang terjadi. Itu melemparkan masalah ke masalah yang lain, keluarga. Dan dia tidak berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan kesabaran. Bahkan bisa terjadi yang namanya kekerasan. Inilah kalau dibilang dalam psikoanalisa, dampak inilah yang namanya perversion. Gejala perversion dengan menggunakan kekerasan. Dan ketika yang pertama tadi, gejala ini dinamakan sebagai psikosis. Orang yang tidak mengetahui suatu masalah. Tetapi ketika orang bisa berbuat dengan sabar, menerapkan di dalam kehidupan kita kesabaran dan menurunkan, menahan hawa nafsu kita, memang sangat pahit rasanya. Bukan hanya Paulus saja, bukan hanya Yakobus saja yang berkata melalui firman Tuhan kita pada hari ini. Bahkan di dalam psikoanalisa pun atau psikologi juga dikatakan inilah neurosis. Menahan hawa nafsu itu sangat pedih. Bagaimana ketika orang melamar pekerjaan,
akhirnya dengan sabar menunggu seperti selayaknya seorang petani, maka sakitnya itu menahan kesabaran adalah suatu yang bisa dipendam. Atau mungkin masalah-masalah kehidupan kita, mungkin menunggu belum punya anak, atau juga mungkin masalah lain, menunggu pekerjaan yang bagus, mencari jodoh. Semua adalah tekanan-tekanan di mana kita butuh kesabaran amang inang. Namun dalam hal ini firman Tuhan mengatakan bahwa setiap penderitaan itu adalah suatu pengharapan kepada Kristus Yesus. Dan dikatakan jelas dalam firman Tuhan kita pada hari ini, sesungguhnya di ayat 11 dikatakan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dua fenomena yang saya sebutkan tadi, psikosis dan perversion. Tetapi biarlah penderitaan ini kita tahankan dengan kesabaran, karena itulah janji Tuhan kepada kita, bahwa di setiap penderitaan kita akan menghasilkan ketekunan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, memberikan kami kekuatan. Betapa pentingnya firman-Mu ini Tuhan di dalam kehidupan kami, yang sering membuat kami kehilangan diri kami akibat dari hawa nafsu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman-Mu kami ditegur, dinasehati, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang dapat mengaplikasikan kesabaran di dalam hidup kami. Bantulah kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak terang. Karena begitu banyak pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Bukan hanya di sekolah, di keluarga, atau dimanapun itu juga Tuhan. Di perkantoran, Engkaulah yang menguatkan kami. Engkau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini, satu persatu. Baik itu yang datang pada hari ini secara onsite maupun juga yang menonton secara live streaming. Engkaulah yang mengetahui segala pergumulan mereka. Kiranya Roh Kudus-Mu membantu mereka Tuhan. Engkau tambahkan rejeki kepada mereka. Engkau tambahkan kesehatan. Dan Engkau berikan Tuhan kekuatan dalam menghadapi di setiap segala tantangan dan cobaan. Kami percaya Tuhan, karena Engkaulah Yesus Kristus Juru Selamat yang mengampuni dosa kami, yang menyempurnakan kehidupan kami yang lemah ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kuda di jalan mulia, tetap doaku inilah
tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada
tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan Kita bangkit berdiri. teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu, aku selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Kepada seluruh jemaat yang hadir di tempat ini dan menonton secara streaming, kami atas nama Perlado mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Horas! Berbahagia damai penuh sesudah Yesus pemilikku. Aku beroleh dengan teguh semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasanya, kebenarannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia kau milikku. Kau besertaku, menolongku, kalahkan dunia.